Tema kan? Ilmu mengatur uang. Yeay. Jadi sebenarnya apa sih ilmu mengatur uang itu? Kenapa itu jadi fondasi utama untuk kebanyakan orang sih? Nah, ilmu mengatur uang itu biasanya disebut dengan manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini tuh sebuah proses merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya keuangan. Tujuannya itu untuk mencapai stabilitas keuangan dan meningkatkan kesejahteraan finansial secara keseluruhan. Jadi seperti itu ya. Jadi kira-kira ada nggak nih itunya seperti aspek-aspeknya gitu atau gimana? Ada di ilmu mengatur uang ini ada 4 aspek utama. Yang pertama itu tuh perencanaan uang. Dengan membuat rencana keuangan, kita dapat menetapkan tujuan keuangan, menentukan jangka waktu, dan merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi seperti itu. Kira-kira ada lagi nggak yang seperti itu? Ya, yang kedua penganggaran, yaitu membuat anggaran bulanan atau tahunan untuk melacak pengeluaran supaya kita tidak boros dalam pengeluaran uang. Jadi kita juga bisa mengendalikan uang itu. Jadi agar kita tidak terlalu boros dengan pengeluaran kita ya. Iya. Kira-kira ada lagi nggak sih? Ada yang ketiga investasi. Dengan menginvestasikan uang dalam berbagai aspek, misalnya saham, properti, nah kita bisa mencapai pertumbuhan keuangan dengan jangka waktu panjang dan dapat mengurangi risiko. Risiko ya kan kira-kira ya kan misalnya tuh ya kayak seperti investasi bodong kayak gitu ya. Iya. Jadi kita bisa juga menghindari risiko. Kira-kira ada tips gak sih untuk mengatur keuangan ini? Nah, ada. Aku ada 5 tips nih. Apa saja ya kalau boleh tahu? Nah, pertama ini membuat anggaran pendapat dan pengeluaran kita setiap bulan. Nah, lalu yang kedua, kita bisa memprioritaskan pemenuhan kebutuhan kita terlebih dahulu daripada keinginan. Lalu yang ketiga, mengeluarkan pengeluaran yang tidak perlu agar kita tidak boros dalam pengeluaran. Misalnya nih, kita tidak membutuhkan baju tidak Misalnya seperti tidak perlu beli lagu ya betul kayak misalnya aksesoris yang kita tidak perlu. Jadi kita harus memfokuskan ke hal yang lebih kebutuhan, misalnya makanan pokok gitu. Nah lalu yang keempat ini ada transfer otomatis dari rekening giro ke tabungan setiap bulan. Lalu yang kelima, kita dapat mengedukasikan diri dengan terus belajar tentang keuangan pribadi dari artikel ataupun seminar. Jadi begitu, seperti itu. Iya, dengan memahami dan menerapkan prinsip ilmu mengatur uang ini, kita dapat meningkatkan kesejahteraan finansial dan mencapai tujuan keuangan kita. Hebat banget. Baiklah, kalau gitu gimana nih dengan Shalom sendiri? Menurut saya, ilmu mengatur uang adalah kemampuan untuk memahami bagaimana kita mengalokasikan uang dengan bijak. Nah, dimulai dengan menabung, asuransi, investasi, hingga mengelola pengeluaran. Dan kenapa itu menjadi fondasi untuk kebanyakan orang? Karena dengan ilmu ini, orang dapat memahami informasi dengan baik mengenai kebutuhan dasar dan kegiatan ekonomi. Kenapa sih itu menjadi fondasi utama untuk kebanyakan orang? Nah, karena dengan ilmu ini, orang-orang dapat memahami informasi dengan baik mengenai kebutuhan dasar dan kegiatan ekonomi, seperti memenuhi kebutuhan dasar dengan baik, mengetahui praktik tidak baik dan kejahatan finansial, juga dapat merancang alokasi. Dengan kata lain, pengelolaan uang yang benar memungkinkan orang-orang membuat keputusan yang lebih teratur dan memanfaatkan ilmu secara signifikan. Jadi seperti itu. Baiklah. Ilmu mengatur uang itu sepertinya penting ya. Nah, benar sekali. Yang pertama, kita dapat menstabilkan keuangan, mengelola uang dengan lebih efektif, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan dasar menghindari masalah keuangan. Apakah itu aja? Tidak, masih ada 3 lagi. Yang kedua, merencanakan dan menyampaikan tujuan keuangan, seperti membeli rumah atau membayar pendidikan anak. Yang ketiga, ketenangan pikiran mengurangi stres, kecemasan yang berkaitan dengan masalah keuangan. Waduh, kecemasan gara-gara kehabisan di akhir bulan.